semuanya, welcome to NGC Online Service. Gimana kabarnya selama seminggu ini? Mudah-mudahan sehat ya. Oh iya, terima kasih sudah bergabung dan kami juga menyambut untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah NGC ini. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah pada hari ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan ibadah kami, Engkau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom NGC. Shalom. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Rima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Rima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, rima sukacita surga. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Masih tetap semangat, sorakan yes. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan, selalu baru di setiap hari.
Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Yesus, Engkau yang hadir di tempat ini. Dan kami tahu Tuhan, apapun permasalahan hidup kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu Tuhan. Haleluya. Yesus, hari ini kami mau memuji Yesus, karena kami tahu Engkau Tuhan yang tak pernah gagal buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semua katakan dari awal. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Ya Tuhan berkuasa, yang melebihi segala yang ku minta. Dia telah kerjakan, dan kini menyalakan mau. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Kau sanggup Tuhan. Come on, sing. Tuhan ada di pihak
ku harap Dia telah kerjakan dan bangkit menyalakan bau. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup dan bangkit menyalakan bau. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Selamanya di raja yang besar. Mari kita katakan bersamanya. Bersamanya dan terus menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya dan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Bersamanya kan terus menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup dan bangkit
Sama-sama kita katakan. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the Semua katakan, shine your light. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and Let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Say, Savior, The Savior, He can move the Yes, Lord. mountains. we know you My are God here. is mighty to We know you save. are here, Lord. He is mighty to Thank you, save. Jesus. Forever, honor of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Sungguh pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kepada hambanya dipersilahkan. Faith is all I have right
Ya, shalom teman-teman New Generation Community. Udah lama kita nggak ketemu. Ya, saya berdoa buat teman-teman semua dalam keadaan baik-baik. Saya berdoa buat teman-teman semua dalam perlindungan Tuhan. Kita masih dalam masa online, kita belum bisa onsite, tapi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu menyertai teman-teman semua. Terima kasih juga buat teman-teman tim musik yang sudah memberikan PPW yang luar biasa, juga tim multimedia yang sudah berjerih lelah untuk bisa menyiapkan semua ibadah New Generation Community ini dengan baik. Ya, Tuhan yang memberkati semuanya. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore malam hari ini kami bisa terus beribadah Tuhan, menikmati hadirat-Mu walaupun kami tetap harus ibadah online, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu akan Kau impartasikan ketika kami bersatu hati, ketika kami merendahkan hati kami dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau beracara setiap ibadah kami, Kau beracara di dalam setiap ibadah kami Tuhan, sehingga Engkau akan impartasikan kuasa-Mu kepada setiap orang yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata atas setiap orang yang mendengarkan, terutama buat anak-anak NGC Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, tapi biarlah Engkau memampukan hamba-Mu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang beracara, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap belajar tentang firman-Mu, kami siap ditegur oleh firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, pada kesempatan hari ini saya dikasih judul tentang influencer. Ya, apa itu influencer? Beda dengan influenza. Kalau influenza itu penyakit, walaupun boleh dibilang influencer itu juga merupakan satu wabah juga hari-hari ini ya. Karena apa? Influencer itu bisa mempengaruhi. Yang disebut influencer itu bisa mempengaruhi atau pengaruh terhadap orang lain. Hari-hari ini banyak sekali anak-anak muda mengidolakan seseorang atau mengidolakan grup band atau mengidolakan siapapun. Ya, bahkan sempat saya lihat di sosmed beberapa hari yang lalu, tepatnya ada di beberapa gerai makanan fast food atau siap saji itu mengantri dengan sedemikian rupa, mengular, bahkan antriannya begitu panjang. Hanya untuk membeli apa? Hanya untuk membeli nugget. Wah, luar biasa. Ini nugget dari apa nih? Sampai pembelinya itu mengular pakai ojek online dan sebagainya. Ini luar biasa. Ternyata satu produk makanan cepat saji ini bekerja sama dengan satu grup di Korea yang saat ini sedang terkenal. Grup apa itu saya lupa ya. Tapi itu bekerja sama sehingga orang-orang yang mengidolakan grup itu berbondong-bondong membeli nugget itu. Luar biasa. Sebegitunya ya, orang mengidolakan seseorang atau mengidolakan grup band atau grup boy band dan lain sebagainya. Ya, itu sangat luar biasa pengaruhnya, dampaknya. Bahkan orang rela untuk rela untuk operasi plastik, rela untuk menyamakan dirinya dengan idola seseorang yang dia idolakan. Itu sangat luar biasa. Influencer bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Banyak sekali konten-konten saat ini yang kita bisa lihat di YouTube dan lain sebagainya yang hanya mengatakan sesuatu jadi booming, hanya mengatakan satu kata aja jadi kata itu ditiru oleh banyak orang.
Dia mengenakan sesuatu yang akhirnya menjadi booming, yang akhirnya ditiru banyak orang. Dia memakai potongan rambut, sesuatu yang akhirnya jadi booming, ditiru banyak orang. Pengaruhnya begitu besar. Ya. Beda kalau saya pakai potongan rambut apapun nggak ada yang niru. Ya. Tapi itulah yang terjadi akhir-akhir ini terhadap anak-anak muda pada zaman sekarang ini, mengidolakan begitu banyak, ya, idola yang luar biasa. Makanya apalagi saat ini sedang memang karena memang dunianya online, ya, dunia digital, dunia online, kita tidak bisa menahan hal itu tidak terjadi, tapi pasti akan terjadi. Karena begitu gampang orang menampilkan sesuatu, karena begitu gampang orang menampilkan satu konten yang akhirnya menjadi booming, ya. Yang akhirnya banyak ditiru banyak orang, menjadi idola banyak orang, banyak sekali sekarang. Ya, kita tidak bisa menahan hal ini akan terjadi, karena memang eranya era digital, eranya era online, ditambah lagi pandemik, orang mau nggak mau berbicara secara online. Bahkan hamba-hamba Tuhan sekarang juga banyak jadi YouTuber. Ya, hamba-hamba Tuhan banyak sekali jadi YouTuber. Ya itu bagus, bukannya nggak bagus, itu sangat bagus karena memang sekarang eranya. Ya, menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube, menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui kata-kata yang sepenggal-sepenggal tapi bermakna. Melalui firman, diambil dari firman Tuhan. Nah itu sangat berarti. Ya, kalau orang-orang dunia aja bisa menjadi influence, ya, yang bisa menularkan banyak orang, bagaimana dengan kekristenan saat ini? Bagaimana dengan kekristenan saat ini? Padahal di dalam kekristenan kita sebagai orang percaya mempunyai idola yang tidak ada tandingannya, tidak bisa dikalahkan. Contoh, berapa banyak orang yang mengidolakan satu tokoh? Bisa bertahan berapa lama? Kemudian begitu ada tokoh lain muncul yang menarik buat dia, tokoh yang lama akan ditinggalkan dan berganti tokoh yang baru. Ya, berganti mengidolakan tokoh yang baru. Nggak akan bisa bertahan lama, nggak akan abadi kita mengidolakan seseorang, tidak akan bisa abadi. Karena pasti akan berganti, pasti akan bosen juga. Ya, pasti akan bosen juga. Kontennya itu-itu aja, atau kontennya lama-lama semakin tidak menarik, kontennya lama-lama semakin potongan rambutnya begitu-begitu aja, akhirnya tidak menarik lagi, yang akhirnya bosen, orang bosen, kemudian beralih mencari idola yang lain. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya punya satu idola, punya satu tokoh yang diidolakan berjuta-juta orang, followernya. Kalau yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dari dulu, sekarang, dan mungkin sampai selamanya, nama Yesus Kristus akan terus menjadi tokoh, ya, yang ditiru oleh banyak orang. Ditiru dalam artian bukan berarti ditiru secara fisik, enggak, tapi karakternya, ajarannya itu kekal, dan kita bisa mengidolakan, kita bisa mencontoh, kita bisa meniru, ya. Biarlah Tuhan Yesus Kristus itu berpengaruh di dalam hidup kita, menjadi satu tokoh yang abadi dalam hidup kita. Nah, itu. Kalau orang dunia aja bisa mengidolakan seseorang hanya dengan satu kata, di dalam firman Tuhan banyak sekali banyak sekali ayat-ayat yang bisa kita ambil untuk bisa menjadi konten di dalam dunia media kita. Tapi biarlah
Yesus Kristus tetap ada dalam hidup kita, menjadi idola dalam hidup kita. Dan kita, kalau Tuhan sebagai idola, kalau kita mengidolakan seseorang kan seperti yang sudah saya sampaikan, kita berusaha berlaku seperti idola kita. Baik itu potongan rambutnya, cara berdandannya, cara berpakaiannya, cara berjalannya mungkin, cara make up-nya mungkin, cara apapun. Sebisa mungkin kita meniru seperti idola kita. Akan lebih baik ketika kita mengidolakan Tuhan Yesus dan kita berperilaku seperti Tuhan Yesus. Kita mempunyai karakter yang sama seperti Tuhan Yesus. Ya, biarlah karakter Tuhan Yesus kita tularkan kepada banyak orang. Karena Tuhan Yesus sudah menularkan karakternya ke banyak orang. Ya, tidak ada satu orang pun tokoh influence yang bisa berpengaruh sebesar Tuhan Yesus Kristus. Ya. Coba kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 22. Ya, saya bacakan buat teman-teman semua. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Strategi. Setiap influencer mempunyai strategi, apapun strateginya, entah itu kata-katanya, entah itu kontennya yang dia lakukan, ya kan? Ada seseorang yang hanya mengatakan satu kata itu menjadi booming dan diucapkan oleh anak kecil sampai orang dewasa. Mungkin teman-teman juga kenal siapa yang mengatakan Asia. Asia. Nah, teman-teman tahu. Dari anak kecil sampai orang tua mengatakan itu Asia. Ya. Wow. Itu banyak sekali. Itu adalah strategi, salah satu strategi supaya dikenal. Supaya orang itu dikenal melalui kata-katanya. Ada yang pengen dikenal melalui apa yang diperbuatnya, bagi-bagi sepeda motor lah, bagi-bagi uang di jalan lah. Itu merupakan satu strategi. Demikian juga apa yang dilakukan Rasul Paulus pada waktu itu. Dia seorang tokoh, dia mempunyai strategi untuk dia bisa diidolakan oleh banyak orang, baik dari suku-suku atau baik dari orang Yahudi, baik dari orang ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya. Ya, dia bisa masuk ke kelompok-kelompok. Ya, seperti yang dikatakan tadi, itu adalah strategi Rasul Paulus. Ya, strategi Rasul Paulus. Ya. Bagi orang Yahudi menjadi seperti orang Yahudi, dia menjadi seperti orang Yahudi. Bagi untuk bisa masuk ke dalam perkumpulan ahli-ahli Taurat, dia berlaku seperti ahli Taurat. Nah, dan lain sebagainya. Itu adalah satu strategi supaya apa? Memenangkan banyak orang. Untuk yang taat sama hukum Taurat, dia bergabung di situ seolah-olah orang yang taat seperti hukum Taurat, walaupun dia taat hukum Kristus. Ya. Tapi untuk apa? Untuk memenangkan jiwa. Dia tidak terbawa arus, tapi dia masuk ke dalam lingkungan itu. Ya. Dia masuk ke dalam lingkungan itu. Itulah strategi Rasul Paulus. Untuk bisa memenangkan, untuk bisa mempunyai banyak follower. Sekarang kita bayangkan kalau Tuhan Yesus sama Rasul Paulus hidup di zaman now, di zaman sekarang, orang digital sekarang, saya yakin followernya begitu, tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa menandingi followernya. Ya. Dan endorse-nya mungkin udah banyak sekali. Ya.
Itu strategi yang dijalankan Rasul Paulus. Bagaimana dengan kita? Untuk kita bisa menjadi dampak, untuk kita bisa menjadi pengaruh buat banyak orang. Bagaimana dengan kita? Tidak ada salahnya kita tidak ada salahnya kita mengupload atau bikin status atau bikin satu video yang berhubungan dengan firman Tuhan. Pasti akan bisa menjadi dampak buat orang lain, bisa menjadi pengaruh buat orang lain. Misalnya kita bikin video, satu klip, atau kita bikin status tentang firman Tuhan, tentang yang membangun, kemudian disisipi firman Tuhan. Nah, itu luar biasa. Itu juga merupakan satu strategi juga, seperti yang dilakukan hamba-hamba Tuhan sekarang ini. Ya. Pengikutnya, bahkan saya lihat beberapa hamba Tuhan pengikutnya udah wow, luar biasa followernya, ya. Itu yang dilakukan Rasul Paulus. Dan itu berlaku buat kita. Kita mengidolakan Kristus, tapi bukan hanya mengidolakan Kristus, tapi Kristus menginginkan supaya kita juga melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kristus lakukan. Supaya kita bisa menjadi role model bagi banyak orang, supaya kita bisa menjadi panutan bagi banyak orang, supaya kita bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Sama seperti kita mencontoh karakter Tuhan Yesus, sama seperti kita mencontoh kehidupan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, semuanya berdasarkan kasih. Demikian juga saat ini, kita harus menjadi influence, ya. Kita bisa berpengaruh bagi banyak orang dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan tuntunan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kita lakukan. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus memberikan satu amanat. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Apa yang kita lakukan inilah saatnya. Karena kita tidak mungkin pergi kemana-mana, tapi melalui sosial media itu bisa kemana-mana. Ya. Dampaknya bisa kemana-mana. Tentunya isi konten kita tidak menghakimi orang lain. Tentunya isi konten kita tidak bersumpah serapah misalnya. Tentunya konten kita isinya hal-hal yang membangun, yang berkaitan dengan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu banyak sekali satu ayat, kata-kata yang begitu indah, yang begitu membangun, yang begitu memberkati banyak orang, sehingga orang suka, sehingga orang diberkati, sehingga orang mengidolakan. Bukan hanya mengidolakan kita, itu bukan tujuannya, tapi mengidolakan Tuhan. Ya, ayo teman-teman, saya yakin anak-anak muda di New Generation Community adalah anak muda yang kreatif, adalah anak-anak muda yang punya rasa kreativitas yang tinggi. Ayo bergabung di sini. Fasilitas semua sudah ada, ya, walaupun fasilitas seadanya, tapi saya yakin ketika kita membuat karya yang kita tujukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus, maka dampaknya akan menjadi luar biasa. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah firman Tuhan bisa kita lakukan, ya, kita bisa menjadi influencer dimanapun, ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bisa menjadi agennya Tuhan di dunia ini, ya, supaya banyak orang menjadi mengidolakan Tuhan, ya, supaya banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang berbondong-bondong untuk menjadi followernya Tuhan, ya. Ayo mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang firman-Mu, dan biarlah apa yang kami lakukan Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah melalui kreativitas yang kami miliki, kami bisa memuliakan nama-Mu, dan kami bisa menjangkau banyak
anak-anak muda untuk bisa mengidolakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak NGC Tuhan dimanapun mereka berada. Orang-orang yang mendengarkan juga Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus penyertaan-Mu dan berkat-Mu sempurna atas kehidupan mereka. Apapun yang menjadi beban hidup mereka, apapun yang menjadi pengharapan mereka, apapun yang menjadi doa-doa mereka Tuhan, Kau mendengarkan Tuhan. Dan kami percaya Kau memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga buat bangsa kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu atas bangsa kami mengucap syukur atas berkat-Mu atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pemulihan terjadi di bangsa kami baik dari semua sektor Tuhan, ekonomi, keamanan, kesehatan dan lain sebagainya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di bangsa kami Tuhan. Kami percaya mata-Mu tertuju atas bangsa kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pemimpin bangsa kami semuanya Tuhan, presiden, wakil presiden, kabinet yang ada Tuhan, semua Engkau berkati, Engkau berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan, jauhkan dari tindakan-tindakan koruptif Tuhan, jauhkan dari tindakan-tindakan yang merugikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat NGC Tuhan, buat leader-leader NGC. Kami percaya buat anak-anak NGC Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Kau berikan urapan-Mu, Kau berikan penyertaan-Mu. Biarlah apa yang dilakukan dan apa yang kami lakukan Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus akan memberkati kami. Kami percaya Engkau akan melindungi kami. Kami percaya Engkau terus akan mengurapi kami Tuhan. Dan kami percaya terus Engkau akan menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami semua Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di dalam ibadah kami. Sampai jumpa minggu depan and God bless you. Segenap hidupku